Sintayong optimis timnas Indonesia lebih kuat di laga berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 selain faktor kandang. Sintayong juga bakal memiliki opsi lebih banyak dalam pemilihan pemain berkat tambahan pemain naturalisasi. PSSI saat ini tengah memproses naturalisasi pemain anyar meliputi Justin Hapner, Nathan Chueon, Jay Itzes dan juga Ragnar Oratmangun. Sementara itu, Jay Itzes kemungkinan tak akan bisa bermain pada Maret lantaran mengalami penyakit yang serius. Nathan Chueon harus bersaing dengan Elkan Bagot di sektor bek tengah dan juga Shane Patinama di sektor bek kiri. Kemudian Justin Hapner bisa menggantikan Jordi Amat sebagai bek tengah-tengah dengan nama terakhir digeser menjadi gelandang. Ragnar Oratmangun pun bisa menjadi opsi utama di lini serang agar Ravel Schreck memiliki rekan sesama Eropa. Tentu saja hal tersebut dengan syarat proses naturalisasi rampung sebelum agenda melawan Vietnam, juga tuntasnya dengan proses perpindahan federasi. Jika semua pemain naturalisasi tersedia, maka line up terkuat Indonesia bisa hanya mempunyai 3 pemain lokal. Jackson F. Tiago memberikan pujian kepada kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut bahwa Sintayong sebagai pelatih terbaik yang pernah ada. Ada pelatih yang pernah juara bersama klub-klub Liga Belanda, tetapi apa legasinya untuk Indonesia? Lalu ada Coach Wim dari Belanda. Apa peninggalan beliau? Kata Jackson. Coach Luis Milla juga punya jasa beberapa pemain yang lahir pada masanya. Sekarang ada Coach Sintayong. Dari semua pelatih selama saya berkarir di Indonesia selama 29 tahun di Indonesia, dia yang paling hebat, ujar Jackson F. Tiago. Ya, masih kata Jackson F. Tiago, alasan dirinya menyebut Sintayong terbaik lantaran prestasi dan juga reputasi tinggi yang dimiliki oleh Sintayong. Sintayong pernah menangani tim di Piala Dunia dan sukses mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia tersebut, sehingga beliau punya standar yang setinggi-tingginya, kata Jackson. Menurut saya belum ada pelatih sehebat Sintayong yang pernah menginjakan kaki di Indonesia untuk melatih timnas Indonesia, tuturnya. Nama bintang Borneo FC Samarinda Stefano Lillipali menjadi terfavorit untuk masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkap langsung oleh Bung Ropan. Bung Ropan menyebut banyak penggemar timnas ingin Sintayong memanggil kembali Stefano Lillipali. Secara permainan, Lillipali menurut analisa Bung Ropan merupakan pemain lokal terbaik di Liga 1. Bahkan penyerang Borneo FC Samarinda itu secara statistik lebih baik daripada nama pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia. Banyak yang mengusulkan bahwa Stefano Lillipali harus kembali diambil kalau dibandingkan dengan pemain-pemain kemarin yang direkrut oleh Sintayong. Apapun itu, suka atau tidak suka, pungkas Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube Bung Ropan 23 November 2023. Kualitas Lillipali menurut Bung Ropan sudah tak perlu diragukan lagi dan memang bisa menjadi opsi bagi Sintayong. Gelandang Borneo FC Stefano Lillipali masih bermimpi suatu saat untuk bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Lillipali sudah tidak lagi menjadi pilihan utama Sintayong di skuad timnas Indonesia. Terbaru Lillipali tak menjadi bagian skuad timnas Indonesia ketika tampil di 2 laga pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal jika melihat dari performanya bersama Borneo FC, Lillipali menunjukkan performa mantap. Akan tetapi meski terus terpinggirkan, Lillipali tetap yakin suatu saat nanti bakal mendapatkan kesempatan kembali membela timnas Indonesia. Buat saya 30 caps itu tidak cukup. Saya pikir itu harus lebih, kata Lillipali, sumber kanal YouTube LIB TV. Coach mungkin tidak percaya atau mungkin ada pikiran lain. Saya tidak tahu, tapi saya selalu bahagia main untuk timnas. Bangga bisa bermain dengan Garuda di dada. Saya bangga sekali, ujar Lillipali. Sementara itu peluang Lillipali untuk memperkuat timnas Indonesia memang belum sepenuhnya tertutup. Lillipali berkesempatan untuk menembus skuad Piala Asia 2023 pada Januari mendatang jika terus menunjukkan permainan yang apik. Pemain timnas Filipina Daisuke Sato akhirnya angkat bicara terkait aksi Sadil Ramdhani yang melakukan selebrasi di depan mukanya. Ya, pada saat itu Sadil dan juga Sato memang terlibat duel ketat di lapangan. Keduanya bahkan sempat beradu mulut, sampai akhirnya Sadil mampu mengoyak gawang Filipina pada menit ke-70, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ada momen ketika berselebrasi, Sadil berlari untuk merayakan golnya dan tiba-tiba berhenti di depan Daisuke Sato. Dia lalu menaruh tangan di belakang telinganya yang diarahkan ke pemain asal klub Persib Bandung tersebut. Meskipun begitu, Sato menjelaskan kalau dirinya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Sadil Ramdhani. Dia justru sangat senang kalau duel Filipina melawan timnas Indonesia berjalan sangat menarik. Tidak ada yang harus dikatakan mengenai itu, dan selamat untuk gol yang dicetaknya, kata Sato.
Netizen menyoroti mahalnya nilai skuad timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania pada final Piala AFC U23 2024 di Qatar. Dari 4 kontestan yang berada di grup A, timnas Indonesia U23 merupakan skuad termahal kedua setelah Australia. Dilansir laman Instagram @transfermarket, nilai skuad Garuda mencapai 74,44 miliar rupiah. Sementara Australia menempati peringkat pertama dengan nilai skuad 2 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia, yakni 149,92 miliar rupiah. Sedangkan tuan rumah Qatar berada pada posisi ketiga dengan nilai 40,41 miliar rupiah dan Yordania dengan nilai 7,30 miliar rupiah. Melihat mahalnya skuad Garuda jika dibandingkan dengan kontestan lain di grup A tersebut, menarik untuk dinantikan apakah timnas mampu lolos pada fase grup. Nilai yang fantastis tersebut tak luput dari sorotan netizen yang merupakan pecinta sepak bola tanah air. Melihat calon lawan yang akan dihadapi Indonesia pada Piala AFC 2024 mendatang, tidak sedikit netizen yang pesimis dengan kemampuan timnas untuk bisa lolos dari fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengidentifikasi potensi hambatan dalam pembentukan tim nasional U23 Indonesia untuk final Piala Asia U23 di Qatar pada April 2024. Kendala ini timbul karena beberapa pemain kunci timnas U23 Indonesia sedang aktif bermain di klub mereka masing-masing. Menarik perhatian mereka dari klub untuk bergabung dengan timnas U23 menjadi tugas yang tidak mudah, terutama karena jadwal pertandingan tidak sesuai dengan kalender FIFA pada bulan April 2024. Alhamdulillah timnas U23 lolos ke final Piala Asia. Namun sekarang problemnya bukan itu. Di bulan April itu bukan kalender FIFA, ucap Erick Thohir. Artinya kata Erick, berbicara liga bagaimana agar para pemain timnas bisa mendukung. Karena ini sejarah, ujar Erick Thohir. Tentu saja, Erick Thohir memastikan bahwa pada bulan April 2024 beberapa pemain pilihan timnas U23 Indonesia sedang aktif bersinar di klub masing-masing. Kiprah timnas Indonesia di pentas Piala Dunia U17 2023 diketahui telah kandas. Sementara itu menanggapi gagalnya timnas Indonesia U17 untuk melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, Coach Yassin sebagai pengamat menyampaikan pendapatnya. Menurut Coach Yassin, anak-anak timnas U17 memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Kemudian terkait mereka gagal ke babak 16 besar memang secara permainan tidak layak. Lalu menanggapi argumen publik terkait faktor pelatih Bima Sakti yang menjadi nahkoda membuat timnas U17 gagal lolos, menurut Coach Yassin pendapat tersebut salah total. Coach Yassin menjelaskan jikalau pelatih asing menangani timnas U17 juga tidak berpengaruh. Enggak ngaruh, lu mau ambil Pep Guardiola juga enggak berhasil. Benar-benar enggak ngaruh sama sekali. Maka dari itu aku enggak punya harapan apapun, cuma sangat disayangkan saja, ungkap Yassin. Ya, memang ada beberapa faktor yang membuat Yassin berpendapat demikian, seperti persiapan kurang, tidak adanya liga kelompok umur berintegritas seperti negara maju, hingga soal attitude pemain sendiri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.